pagi, siang, sore, atau malam, ketemu lagi dengan gue di Petrohead Channel. Jadi hari ini di minggu pagi alias San Mori, gue bakal iseng-iseng lah mau testing motor royalnya, mau test ride. Pengen gue review dan biar kita tahu nih plus minusnya apa. Jangan skip, nonton terus, gaspol. Halo. Oke. Hari ini gue lagi ada di daerah Antasari. Lagi mau ngetes Royal Enfield, sekalian ngajak dia San Mori kecil-kecilan. Jadi daripada nunggu lama, yuk kita gaspol dulu. Hari Minggu pagi ini lagi nggak terlalu banyak sih ya anak-anak motor, mungkin karena lagi masih PSBB juga di Jakarta, ini perpanjang sampai tanggal 14 Oktober. Jadi hari ini gue bakal nge-review Royal Enfield 500. Nah, buat kalian yang mungkin udah ada yang tahu ya Royal Enfield 500 ini. Dia ini banyak banget variasinya, ada yang 350 cc, ada 500 cc, ada yang versi Himalayanya yang buat trail ke gunung gitu, dan kalau nggak salah ada versi terbarunya tuh yang kayak sport nakednya gitu, yang 2 silinder 650 apa gitu. Nah, yang gue coba hari ini adalah yang versi 500 cc nya. Kalau kita lihat Royal Enfield itu sebenarnya motornya klasik banget ya, gaya-gaya retro klasik, yang karena ini motor kayak tidak, gayanya tuh nggak ditelan zaman, jadi klasik banget. Karena Royal Enfield tuh punya sejarah kalau dia tuh sebenarnya dulunya tuh ini motor Inggris. Jadi kalau orang pakai Royal Enfield tuh ikonik Inggris banget, tapi sebenarnya dia diproduksinya di India. Nah, hal yang gue sukain dari Royal Enfield itu adalah selain tampilannya nih ya, yang klasik banget, yang retro banget, yang kalau kalian tuh dashboardnya aja tuh cantik banget, elegan. Kalau dibawa jalan tuh yang beda sendiri tuh kan. Selain itu dia sebenarnya ya dibilang cukup ribet perawatan sih enggak juga ya, karena dia masih 500 cc. Yang ini tipe mesinnya itu injeksi. Ini reinjeksi loh guys. Nah, gimana sih tarikannya? Ya tarikannya lumayan ngeblar juga, karena ini gue knalpotnya juga udah diganti custom. Jadi kalau misalkan gue gas kayak gini nih, tuh mantep banget kan ngeblar kan. Kalau gue gas tipis, jedem. Nah, dia ini 500 cc 1 silinder dengan berpendingin angin. Kenapa Royal Enfield tuh kebanyakan berpendingin angin ya, walaupun beberapa di antara mereka itu ada yang berpendingin oli. Ya karena balik lagi mempertahankan sejarah dia, sejarah klasik motor Inggris. Balik lagi ke mesin, nothing special, 500 cc injeksi berpendingin angin. Tenaganya cukup lumayan kalau gue lihat, untuk torsinya itu gede. Tapi kalau kalian bawa motor ini dari 0 sampai 100, itu mungkin emang nggak terlalu cepet ya, kayak motor-motor sport. Dan dia 100 km pun aja udah geter. Jadi kalau kalian pengen motor ini tuh nggak dirancang buat cepet-cepetan, tapi buat asik-asikan, jalan nyantai. Untuk apa ya, untuk kesenangan tuh yang beda, lebih ke estetiknya. Oke, kebetulan nih motor sebenarnya juga udah dimodif stangnya. Tadinya kan stangnya nggak kayak gini ya, ini kan ditinggiin nih, jadi gua agak naik lah begini. Aslinya stangnya tuh begini doang nih, di sini nih, sebatas ini. Cuman it's okay sih, mau dinaikin atau diturunin menurut gua keren. Kalau emang kalian pecinta motor-motor vintage, retro, klasik, ya nggak apa-apa punya ini.
Menurut gue ini udah keren banget, ini udah ikonik banget. Udah ikonik. Itu frame guard juga udah customan ya. Tambahan. Asli bawaannya dia nggak pakai frame guard soalnya. Terus kalau fitur-fitur ya fitur-fitur mah nggak ada yang ya gitu-gitu aja kayak motor biasanya fitur di motor ini. Speedometernya juga cuma nunjukin speed, trip kita, sen, penanda sen, penanda netral, apalagi ini konsumsi bahan bakar sama kelistrikan. Nggak ada yang kayak nunjukin kayak perpindahan gigi atau yang lain-lain kayak sekarang motor sporty, nggak ada. Fitur aksesoris lainnya itu kayaknya David deh. Fitur lainnya ya paling apa ya, dia nggak ada LED-an. Jadi masih pakai bohlam semua dari depan ke belakang tuh bohlam. Lampu depan punnya juga latih sore nih. Gaspol banget. Tadi ya lampu depannya juga ya masih pakai lampu biasa. Kalau buat ditanya kelistrikan dia ini masih half ya. Jadi belum full. Kayaknya mereka emang nggak fokus ke sana, nggak fokus ke desain macam-macam, futuristik atau apa ya, karena baik lagi mempertahankan konsep story dan history dari motor Inggris ini. Dari tadi kayaknya kita bahasnya tentang kelebihan terus ya. Apa lagi dong? Oh iya, kalau buat kalian yang tingginya kita kira 160, 165 gitu kan, ini motor nggak terlalu tinggi kok, kalian masih enak. Karena gue ya 170 aja tuh masih agak nekuk dikit. Jadi nyaman banget buat dikendarain. Tapi kalau kalian beli ini yang versi 500 kalau nggak salah udah di harga 90 jutaan. Kayaknya dia naik sih setiap tahunnya. Lalu nih motor ketika kalian beli nggak ada jok belakang. Jadi cuma ada jok si ridernya aja. Kalau kalian mau ada kursi penumpang, kalian harus tambahin dan beli sendiri di part custom. Yuk sekarang gue bakal mau nyoba muter sekali lah di Jakarta ini. Jakarta hari ini enak banget suasananya, adem, cerah, nggak terlalu rame. Kita bisa testimoni lah ya speednya, tapi nanti pas di sana aja. Terus menurut gua ini motornya enak banget kalau buat dikendarain, cocok buat kalian yang suka touring-touringan juga. Selain karena Royal Enfield itu dia punya produk namanya Royal Enfield Himalayan, yang memang dia untuk motor-motor enduro, untuk bepergian jauh, trip naik gunung dan lainnya. Cuman ya kalau kalian mau touring sama teman ke Bandung, Jogja atau mana, ini motor termasuk enak. Karena mungkin simplicity-nya itu yang membuat motor ini kayak mudah dikendarain, nyaman. Dia bukan tipikal yang harus main cepet-cepetan atau sport, nggak nungging juga badan kita, nggak yang kayak runduk banget. Dan mesinnya itu sebenarnya pasti panas, mesinnya nggak berpendingin air, cuman menurut gue ini nggak terlalu panas, nggak seperti motor Harley atau motor Ducati. Ya panasnya biasa aja kayak kalian ngendarain motor-motor harian yang kalau emang udah panas kerasa di betis. Tegas lagi. Oh kan, jangan dikit aja udah kayak ini,
moge-moge gede banget. Terus apalagi ya, konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar Royal ini nggak boros-boros banget. Jadi Jakarta ke Bandung itu cuman ya butuh gocap, cuma butuh gocap. Karena butuh gocap itu sekali pergi ke Bandung ya. Motor-motor kayak motor VSN yang 50.000 tuh termasuk ya murah dan irit sih. Kalau kalian pakai bensinnya Pertamax, ya kan? Dan kalau mau pakai motor ini kalian nggak perlu pakai yang mesti turbo atau V-Power karena kompresinya itu nggak butuh yang terlalu tinggi. Jadi Pertamax sudah cukup. Pertamax sudah cukup. Tapi jangan sampai kasih Pertalite ya, karena takut merusak aja di box mesinnya. Ya minimal Pertamax kalau kalian mau pakai turbo atau V-Power juga nggak apa-apa, lebih bagus kayak gitu. Lalu, tapi mungkin cara lebihnya ada. Nah ini nih mungkin ada minusnya. Menurut gua minusnya adalah pertama ya, kalau motor-motor yang CBU kayak begini atau dia dari luar, biasanya kalau rusak itu spare partnya. Waduh, GSX lewat. Lanjut. Jadi karena nih motor dari luar, biasanya kalau kita rusak atau ada part-part yang diganti, biasanya kalau kita pakai parts yang aftermarket itu takutnya nggak cocok, karena kan motor-motor kayak gini belum pernah ada ya di luar sana yang kayak modifikasi lebih lainnya lagi gitu di masalah mesin atau hal-hal lainnya. Lalu apa ya, secara overall Enfield ini produksinya itu keren, cuman ada satu hal yang mana beberapa part-part finishingnya ini dia nggak begitu bagus finishingnya. Jadi ada beberapa detail-detail parts ini yang kayak kelihatan agak kasar gitu finishingnya. Dan kalau kalian tahu, semua spakbor belakang Royal Enfield itu gak simetris sama bannya. Itu gue juga bingung kenapa. Gue juga nggak tahu kenapa. Gue pernah nanyain ke orang Royalnya juga, mereka mengatakan iya. Gue sangka cuma feeling gue aja, karena gue ngeliat 3-4 motor di Royal kok spakbornya nggak sama. Entah apa karena bawaan produksi atau karena elemen lainnya kayak swing arm dan lain-lain. Terus motor ini kalau termasuk untuk harian juga terlalu wow juga sih, karena walaupun nggak terlalu megah tapi ya pasti tekor juga di bensin pastinya. Terus yang tadi gue bilang, kalian mau beli satu yang lebih untuk cuman dapat satu kursi dan kalian harus beli lagi, mungkin itu juga kurangannya. Kenapa mereka nggak bikin kursi belakang yang portable aja gitu kan? Jadi kalau emang mau satu penumpang tinggal dicopot, kalau mau dua ya udah dipasang lagi. Jadi beli motor ini udah termasuk jok belakangnya gitu. Ya paling itu aja sih, karena nih motor sebenarnya nggak ada fitur-fitur lebih ya. Konsepnya masih motor jadul walaupun dia udah injeksi. Dan kalau motor kini kalian tuh harus rajin manasin, jangan sampai bensinnya kurang. Apalagi kalau misalnya kalian nggak rawat yang apik, karena biasanya kalau motor kayak gini, dan beberapa yang udah terjadi di motor ini dan temen gua adalah suka berebet. Kenapa? Karena kemasukan air. Dimana
di tangki atau injektornya. Karena ini kan dia mesinnya kan mesin sistem pembakarannya kan kayak injektor, throttle body, air vacuum itu kan kebuka semua. Nah, kayak motor sekarang yang dia tuh pembakaran tertutup di dalam, sistemnya tertutup dalam jadi nggak kena air. Nah, harus ada kalian ya apik-apik aja lah rawatnya, karena kalau rusak ya termasuk mahal juga motor ini kalau udah rusak. Apalagi motor ini bukan motor yang kayak sering orang pakai. Tapi sekali lagi motor ini sungguh elegan, sungguh cantik. Kalau kalian jalan sore-sore pakai motor ini sama gebetan, nyokap atau siapalah, pacar Anda atau istri Anda, pasti bakal dilihatin sama orang sih, karena ini motor menjual estetika banget. Beda sama motor lain, motor yang gak hilang zaman. Celah apa sih gue. Yoi, sekarang di depan gue udah ada Monas. Nih ya, motor gaspol kayak gini nih. Tuh kan, ini motor nggak terlalu ini kan, nggak terlalu agresif buat diajakin balap, karena emang nggak didesain seperti itu, teman-teman. Ya udah, jadi gitu aja. Gas-gas tipis di San Mori pagi ini. Kalau ada komentar, masukan atau hal lainnya, mungkin kalian bisa kasih komentar di channel bawah gue ini. Thank you semuanya yang udah nonton. Salam gaspol.